Lah ya wajar. Kalau akhir-akhir ini tuh hawanya panas banget. Mandi sampai lebih dari 2 kali. AC 16 derajat nggak ngatasi. Lah ya gimana ndak panas? Abang mataharinya kembar. Kasih gua alasan yang logis, kenapa yang diutus adalah Jokowi, yang mana beliau sekarang adalah rakyat sipil. Kenapa bukan wakil presidennya? Kenapa bukan Kementerian Luar Negeri? Ataupun kenapa bukan Kementerian Agama? Tapi kenapa malah yang diutus Jokowi? Kasih gua alasan yang logis. Atau jangan-jangan tuh Jokowi sebenarnya bukan... Prabowo utus Pak Jokowi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Gue bodoh amat. Tapi yang pertama, kita tahu Pak Jokowi pembohong. Karena dia bilang ingin balik ke Solo dan menjadi masyarakat biasa. Tapi masih ngacak-ngacak pemerintahan yang sekarang. Yang jadi pertanyaannya, Pak Prabowo yang mengutus atau Pak Jokowi yang meminta untuk diutus? Juga di samping itu, karena Pak Jokowi berangkat ke Vatikan, Pak Jokowi telah absen di 2 agenda sidang di pengadilan tentang ijazah palsunya. Juga soal mobil SMK. Yang mudah-mudahan aja bukan alasan untuk Pak Jokowi tidak memberikan ijazah aslinya di pengadilan. Katanya menunjukinya di pengadilan. Gila, pengadilannya udah ada, kok malah pergi ke Vatikan. Mulyono nggak punya apa-apa, bikin repot negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media ya memposting video Jokowi lagi di Vatikan. Jokowi dipermalukan oleh Donald Trump. Jokowi di sana ya seperti tidak dikenal ya oleh petinggi-petinggi negara lain. Banyak yang hadir di situ adalah presiden ya. Cuma Indonesia saja yang diwakilkan. Di sana kalau kita lihat ada Donald Trump, ada Presiden Prancis, ada banyak presiden. Jarang sekali kita lihat beberapa negara mewakilkan. Nah, kelihatan banget Jokowi dicuekin sama Donald Trump. Dan ini mengundang banyak reaksi dari netizen di sosial media. Bahkan Jokowi pun ya tidak disalamin sama Trump. Dan ini benar-benar cukup memalukan sekali ya. Jadi menurut netizen karena sudah jadi mantan ya, dulu ada taringnya, sekarang dianggap ya bukan siapa-siapa. Lah dia siapa sekarang, kan mantan. Ada komentar juga dari netizen beda, status Jokowi sebagai finalis OCCRP bikin Trump ogah menyapa. Nah, menurut majalah Time saja Jokowi bakal dikenang sebagai bapak perusak demokrasi Indonesia. Jadi majalah luar negeri ya sekelas majalah Time menyoroti juga Jokowi dianggap adalah bapak perusak demokrasi Indonesia. Ada komentar dari Dodo Jogja, setiap negara dikiranya nggak ngikutin dinamika negara kita, mulai dari OCCRP finalis Pilpres 2024 yang Gatot, KKN keluarga Oslo, dan sebagainya. Pasti sudah tercium dan tercetak rapi rekam jejak digitalnya. Mul, itu seperti virus yang harus dijauhi. Jadi menurut netizen ini ya, dianggap Jokowi selama ini tidak menjadi perhatian dunia ya, masalah yang terjadi di Indonesia. Seperti menjadi finalis OCCRP, tentang masalah Pilpres kemarin ya, dan KKN masalah keluarganya. Jadi menurut netizen ini bakal disorot oleh dunia. Jadi wajar kalau Jokowi ya, kehadiran Jokowi di Vatikan benar-benar dicuekin oleh presiden-presiden yang hadir pada saat itu. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas putar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, menarik sekali tadi, banyak sekali cuplikan video, ya potongan-potongan yang kita dengarkan. Ya, ada yang membahas masalah ijazah Pak Jokowi, sidang perkara ya, ijazah palsu Pak Jokowi, masalah mobil SMK, dan kemudian ketika di Vatikan, ketika pemakaman Paus Fransiskus, Pak Jokowi hadir juga di sana, katanya diutus. Saya nggak tahu utusan ini dari Prabowo langsung atau Jokowi yang meminta agar Prabowo mengutus beliau. Padahal kan sekarang kan Pak Jokowi sekarang kan masyarakat sipil gitu ya, atau sebagai rakyat Indonesia lah gitu ya. Kok bisa diutus gitu loh, mewakili Indonesia? Padahal di sana ada Presiden Prancis, katanya ada Donald Trump juga tuh. Tapi tadi katanya Donald Trump cuekin Jokowi gitu ya. Dan ada tadi juga penyampaian cuplikan video sebelumnya mengatakan kita sudah tahu lah Jokowi pembohong. Jokowi itu pembohong. Ya memang udah kelihatan. Kelihatan juga pembohongnya. Masuk akal. Kenapa masuk akal?
Sebelum beliau menyelesaikan jabatannya sebagai presiden, katanya kan mau balik ke Solo, ngomong cucu, gak bakal ngurus ini itu dan lain-lain, kurang tugas. Tapi kok masih aktif banget gitu ya, masih eksis juga tuh sampai-sampai pergi ke Vatikan, ke luar negeri gitu ya. Di tengah-tengah ada proses sidang pengadilan masalah gugatan tuduhan ijazah palsu dan mobil SMK di pengadilan. Nah, kita nggak tahu ini sengaja atau gimana gitu ya, biar Pak Jokowi tidak hadir pada sidang tersebut atau apa gitu ya. Saya juga penasaran juga nih gitu. Dan kemudian pertanyaannya kenapa nggak wakilnya saja, kalaupun misalnya Pak Prabowo-nya sibuk ngurusin negara kita tercinta ini. Kalau Pak Prabowo banyak sekali tugasnya untuk membereskan persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Kenapa bukan wakilnya? Apakah wakilnya ikutan sibuk juga membantu Pak Prabowo dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi saat-saat ini? Kan itu menjadi pertanyaan saya juga. Mungkin teman-teman ada jawaban. Nanti bolehlah silakan juga nanti Anda, teman-teman, Bapak Ibu menyampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Nah kemudian kalau misalnya Pak Jokowi dicuekin di sana, ini artinya Pak Jokowi nggak dianggap lagi dong, atau nggak dikenang sebagai Presiden ke-7 Indonesia gitu ya. Ya kok bisa gitu ya. Padahal kalau kita dengar kabar-kabarnya, negara-negara luar ya hormat sama Jokowi gitu ya. Saya nggak tahu hormat ketika Pak Jokowi sebagai presiden, ketika sudah tidak jadi presiden, nggak hormat lagi gitu ya. Karena sudah beda status, mungkin saja seperti itu. Tapi saya nggak tahu sih seperti apa kebenarannya. Tapi tadi penyampaian-penyampaian itu benar sekali ya, saya dengarkan. Lalu kemudian kalau kita melihat memang Pak Jokowi ini kan sering sekali menjadi bahan perdebatan, pembahasan, perbincangan. Tapi mungkin Pak Jokowi sadarlah akan hal itu. Pasti tahulah, karena nggak mungkin Pak Jokowi nggak pernah lihat medsosnya, nggak pernah nonton televisi, ataupun tidak pernah dengar kabar-kabar yang lainnya. Pasti dengar menurut saya. Tapi walaupun seperti itu, beliau tetap kerap aktif memberikan komentar seputar perpolitikan di tanah air, gitu ya. Atau biar terlihat eksis, walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, kita nggak tahu juga, gitu ya. Dan rumah Pak Jokowi pun katanya tak pernah sepi, selalu banyak pengunjung setiap hari. Saya nggak tahu juga tuh, ya benar apa enggak. Tapi yang saya dengar-dengar tuh seperti itu dalam banyak video-video yang beredar. Bahkan beberapa hari kemarin ada katanya apa nih, sekolah Polri atau apa tuh, polisi lah pokoknya gitu ya, berkunjung ke rumah kediaman Pak Jokowi, katanya mau minta arahan dari Presiden Jokowi atau mau belajar katanya dari Pak Jokowi, ya bukan Presiden Jokowi lagi tapi Presiden ke-7, mantan presiden gitu ya. Dan kemudian tadi ada menyebutkan panas banget ya, sampai 180 derajat gitu ya. Saking panasnya ya, oh ternyata mataharinya ada dua gitu ya. Ini masalah isu matahari kembar, katanya sih seperti itu. Antara ada dua orang yang selalu bersinar gitu ya. Kayaknya rasa-rasanya pemimpinnya ada dua, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga sebetulnya seperti apa hubungan Presiden Prabowo dengan mantan presiden ini. Karena saya dengar-dengar kabar-kabarnya ya Pak Jokowi masih cawe-cawe gitu ya, masih sok sibuk juga katanya masalah atau di pemerintahan saat ini gitu ya. Dan Pak Prabowo juga yang saya dengar-dengar mau juga menerima atau masih meminta pendapat atau arahan dari Pak Jokowi. Saya nggak tahu nih, ini presidennya siapa gitu ya. Yang saya tahu presidennya adalah Pak Prabowo. Ya meskipun banyak orang mengatakan matahari kembar ini itu, tapi saya rasa saya juga beranggapan presidennya tetap Pak Prabowo gitu ya. Dan
dibiayai negara, bos. Saya nggak tahu ini dibiayai negara kah Pak Jokowi ke Vatikan atau apa, biaya sendiri, ya nggak tahu juga ya. Jokowi bukan siapa-siapa lagi, jadi tahu diri. Nah, ini dia nih, Pak Jokowi kurang kesadaran diri tuh kalau seperti itu. Kayaknya udah nggak malu lagi gitu ya. Orang luar mah udah pada tahu, hanya di Indo saja ditakuti oleh kaumnya. Untung saya nggak ikut ke Vatikan. Anda ikut, duh, betapa malunya saya. Pak Prabowo, Anda presiden, jauhi Jokowi dalam politik. Dia si raja tega, perusak demokrasi. Memang Pak Jokowi sebagai apa sekarang bisa diutus, jadi utusan gitu ya. Itulah teman-teman Indonesia ya. Saya nggak tahu juga kebenarannya seperti apa. Mungkin punya kepentingan atau apa gitu ya. Atau Anda punya pendapat lain atau perspektif sudut pandang yang lain, boleh juga nanti dituangkan di komentar pada video ini, biar kita nanti bisa sama-sama bertukar pikiran antara satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam dan sampai jumpa.